Selamat pagi semuanya, pagi menjelang siang ya. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar, Ibu. Oke. Hari ini kita lanjutkan kuliah farmakokinetik ya. Untuk yang kelas kemarin sudah selesai pertemuan farmakokinetik metabolisme sampai terapan. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang sedang menjalani. Mohon maaf lahir batin ya. Ibu. Sudah terlihat materinya? Sudah Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar terkait dengan farmakokinetik metabolisme. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan hubungan farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Hari ini kita belajar terkait dengan farmakokinetik metabolisme. Jadi materi ini akan menjelaskan bagaimana sih dan apa aja sih proses-proses metabolisme obat yang ada di dalam tubuh. Gimana yang kita sudah pelajari kemarin ya, kalau yang dinamakan farmakokinetik, dia itu mempelajari terkait tentang perjalanan obat di dalam tubuh. Jadi mulai obat itu diabsorpsi, kemudian didistribusikan, dimetabolisme hingga diekspresikan. Sebentar. Nah, jadi kalau obat masuk ke dalam tubuh, otomatis konsentrasi plasma obat di dalam tubuh pasti akan meningkat. Nah, kemudian sampai dia sudah mencapai kondisi efektivitas maksimum atau kemarin kita sebut Emax ya, di farmakodinamik ada yang namanya Emax. Nah, disitulah ketika obat itu sudah mencapai Emax dan sudah mencapai kadar maksimum konsentrasi maksimumnya, kemudian pasti obat itu akan mengalami eliminasi. Nah, eliminasi itu disebabkan oleh dua proses. Nah, eliminasi itu melibatkan dua proses yang ada di dalam tubuh, mulai dari proses metabolisme hingga proses ekskresi. Jadi yang kalau kita bicara ATME, itu kan ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi, di mana metabolisme dan juga ekskresi itu adalah proses eliminasi obat dari dalam tubuh kita. Di mana hari ini kita akan membahas proses metabolismenya dulu. Nanti untuk ekskresi, renal ekskresi akan dibahas di pertemuan selanjutnya dengan Bu Ade kalau nggak salah. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan metabolismenya dulu. Metabolisme atau disebut juga dengan proses biotransformasi ya. Nah, suatu organ tubuh yang sangat berperan secara umum dalam proses metabolisme itu adalah liver. Di dalam tubuh kita ada yang namanya liver. Nah, liver itu berperan, dia itu fungsi utamanya adalah memetabolisme semua zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu obat maupun makanan yang kita konsumsi, itu yang memetabolisme adalah liver. Di dalam liver itu banyak sekali enzim ya, banyak sekali enzim-enzim yang dia itu membantu proses metabolisme. Contohnya ada yang namanya isoenzim JYP 340. Nah, seperti itu. Itu adalah enzim-enzim yang dia membantu metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, apakah metabolisme itu terjadi di liver saja, Bu? Tidak ya. Jadi metabolisme itu tidak terjadi di liver saja.
ada organ-organ lain yang terlibat dalam proses metabolisme. Contohnya seperti paru-paru. Paru-paru itu juga terdapat beberapa obat yang dia bisa dimetabolisme di paru-paru. Contohnya obat-obatan yang dia itu melalui proses first metabolisme lintas pertama. Biasanya kalau obat-obatan yang melalui proses metabolisme lintas pertama itu dia pasti dimetabolisme di paru-paru. Contohnya nitrogliserin. Nitrogliserin pasti dia mengalami first pass effect kalau dia diminum secara beroral. Nah, makanya kalau obat-obatan nitrogliserin, ISDN itu pasti diminumnya sublingual ya, rutenya sublingual. Karena apa? Itu tujuannya untuk dari first pass effect. Kalau obat itu terjadi first pass effect, efeknya apa, Bu? Pasti bioavailabilitas obat tersebut akan turun sih. Dan efektivitasnya juga pasti akan turun karena obat itu sudah termetabolisme sebelum obat itu masuk ke sistemik seperti itu. Makanya ada organ-organ lain yang membantu proses metabolisme. Salah satunya itu paru-paru. Terus kemudian ada lagi kulit. Kulit ini juga ada beberapa obat itu yang di metabolisme di kulit. Contohnya seperti sedia-sediaan obat dengan sediaan topikal atau sediaan patch ya. Transdermal patch itu juga di metabolismenya di kulit. Terus kemudian ada juga obat-obatan yang dia itu di metabolisme di sel mukosa gastrointestinal. Misalnya contohnya obat-obatan lambung seperti atasida dan ternyata selain organ-organ ini ada juga obat-obatan yang di metabolisme ginjal. Nah, kalau obat-obatan yang di metabolisme ginjal, terus kemudian obat itu diekspresikan juga melalui ginjal, otomatis obat tersebut akan memperberat kinerja ginjal. Nah, efeknya apa? Efeknya itu akan lebih parah pada pasien-pasien yang kondisi ginjal. Itu harus diwaspadai. Contohnya apa? Contohnya vitamin D. Obat vitamin D itu kalau eh, terlalu banyak kita mengkonsumsi vitamin D dalam jumlah besar, dosis yang tinggi, itu pasti akan memperberat fungsi ginjal karena vitamin D itu dia di metabolisme di ginjal dan juga diekspresikan melalui ginjal. Jadi eh, harus diwaspadai dan juga untuk minum vitamin D atau vitamin C itu kita harus menggunakan dosis yang sesuai karena bisa memperberat kerja ginjal seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita sudah membahas konsepnya dan di mana proses terjadinya metabolisme, sebenarnya apa sih definisi dari metabolisme? Metabolisme obat itu adalah suatu proses adanya perubahan struktur kimia obat secara permanen dalam tubuh. Jadi, ketika kita minum obat, kadang obat itu tidak langsung bisa menghasilkan efek. Tapi obat itu harus dimetabolisme dulu menjadi metabolit aktif. Contohnya ini. Karbamazepin. Karbamazepin itu adalah suatu prodrug atau calon obat. Dia prodrug. Ketika kita minum karbamazepin, dia butuh di metabolisme dulu menjadi metabolit aktif. Kalau dia sudah menjadi metabolit aktif, menjadi karbamazepin 10-11 epoksida, dia baru bisa menghasilkan efek terapi. Nah, seperti itu. Jadi melalui proses metabolisme, yang semula obat itu masih belum aktif, bisa menjadi aktif. Nah, kemudian setelah itu akan obat itu pasti akan diekskresikan ya, karena kan dia sudah selesai bekerja, dan obat itu akan diekskresikan, dikeluarkan oleh tubuh. Nah, itu juga pasti akan dilakukan metabolisme lagi yang namanya biotransformasi, di mana biotransformasi itu akan mengubah senyawa obat yang semula itu aktif menjadi tidak aktif. Jadi metabolisme itu tidak hanya mengaktifkan metabolit obat ya, tapi dia juga bisa menonaktifkan metabolit obat ini. Jadi dia bisa mengubah senyawa aktif obat menjadi yang tidak aktif saat akan diekskresikan, terus kemudian bisa mengubah obat-obatan yang tidak aktif menjadi aktif. Jadi intinya proses metabolisme itu ada dua. Yang pertama, dia bisa mengaktifasi konsentrasi obat yang masuk ke dalam tubuh kita agar dia bisa menghasilkan efek terapi. Yang kedua, dia bisa menonaktifkan konsentrasi atau metabolit obat yang ada di dalam tubuh kita sebelum obat itu dieliminasi atau diekspresikan. Seperti itu. Contoh lain, prednisolon. Maaf, prednison. Bukan prednisolon. Prednison itu adalah prodrug juga. Ketika dia diminum, baru dia akan diaktifkan menjadi metabolit aktif prednisolon. Nah, prosesnya panjang ya. Dia harus diaktifkan dulu, dia harus dimetabolisme dulu menjadi prednisolon. Nah,
Beda lagi sama obat-obatan yang sebelumnya itu sudah aktif ya, sudah berupa metabolit aktif, tidak perlu diubah atau dimetabolisme lagi menjadi metabolit aktif. Contohnya tadi prednisolon. Kalau prednison itu kan harus diaktifkan jadi prednisolon. Beda lagi sama prednisolon sendiri dan juga metilprednisolon. Kalau prednisolon dan juga metilprednisolon itu adalah obat-obatan yang sudah aktif. Nah, biasanya dia masuk ke dalam tubuh itu sudah bisa langsung termetabolisme dan berikatan dengan eh, isoenzim-isoenzim yang ada di dalam liver sehingga dia bisa menghasilkan efek terapi. Nah, seperti itu. Sehingga efek terapinya juga akan semakin cepat diperoleh. Beda sama yang prednison harus diubah dulu menjadi metabolit aktif. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam proses metabolisme atau di dalam proses eliminasi itu ada yang namanya first order eliminasi. Ini ada suatu persamaannya ya, di mana persamaannya adalah K sama dengan K eliminasi ditambah dengan K metabolisme. K itu adalah konstanta eliminasi total, jadi total proses eliminasi di dalam tubuh, terus kemudian K ekspresi atau K eliminasi yang berupa obat yang sudah diekspresikan melalui ginjal. Terus kemudian ada lagi K metabolisme, yaitu obat-obatan yang sudah dimetabolisme dari dalam tubuh kita. Nah, karena metabolisme tadi kan banyak bisa terjadi di organ manapun ya, dan bisa jadi satu obat itu bisa menghasilkan banyak metabolit aktif, tidak hanya satu. Nah, biasanya kalau dalam kita menghitung KM, itu kita harus melihat dia jadi berapa metabolit aktif. Jadi misalkan dia ternyata jadi 3 metabolit aktif, bisa jadi dia ada KMA, KMB, sama KMC. Jadi dijumlahkan dulu baru bisa dapat nilai K metabolisme. Jadi dijumlahkan dulu. Misalkan dia jadi 3 metabolit aktif. Di hepar dia jadi 30%. Liver dia jadi 10%. Di usus dia jadi 10%. Jadi metabolit aktifnya sebesar 50%. Nah, seperti itu. Jadi KM-nya adalah 50. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung persentase dari metabolit obat. Nah, kalau kita ingin menghitung persentase metabolit obat, maaf, kalau kita ingin menghitung konstanta eliminasi metabolit obat, jadi saya menggunakan rumus ini. K metabolisme atau KM dibagi sama konstanta eliminasi total dikali 100. Ini untuk menghitung konstanta eliminasi metabolisme. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan untuk menghitung konstanta persentase metabolit obat yang sudah diekspresikan di renal? Itu rumusnya tinggal diganti aja. Kalau yang di renal berarti KE atau K ekspresi dibagi K dikali 100. Tinggal nanti yang bagian atasnya ini. Jadi kalau kita pengen tahu persentase obat yang termetabolisme, berarti KM dibagi K dikali 100. Tapi kalau kita ingin tahu obat yang diekspresikan di ginjal, yaitu KE dibagi K dikali 100. Oke, contohnya ini. Jadi, apabila kita minum obat ya, kita minum obat dengan dosis 100 mg. Ternyata dia di metabolisme menjadi 2 metabolit. Yang pertama ada metabolit A sebesar 10 gram, dan kemudian ada metabolit B sebesar 20 mg. Jadi total metabolit yang diperoleh dari obat tersebut itu adalah 30 mg. Padahal pasien itu minum obat sebesar 100 mg. 100 mg obat belum tentu semuanya akan metabolisme jadi metabolit aktif. Bisa jadi obat tersebut hanya separuh atau mungkin hanya 30%-nya yang termetabolisme menjadi metabolit aktif. Contohnya pada ini ya, pada kasus ini ternyata dia hanya 30% obat yang termetabolisme. Sisanya kemana Bu? Sisanya dia langsung diekspresikan. Sehingga
obat-obatan yang diekspresikan di urin itu jumlahnya cukup besar, yaitu 70%. Nah, apa yang harus diwaspadai kalau seperti ini? Jadi efek obatnya juga pasti akan menurun karena yang teraktivasi jadi metabolit aktif itu hanya saya sedangkan yang diekspresikan itu lebih banyak yaitu 70%. Selain dia efektivitasnya menurun, dia juga pasti akan memperberat kerja ginjal karena dia diekspresikannya sebesar 70%, ya otomatis kan jumlahnya sangat besar. Kalau jumlahnya sangat besar, otomatis obat-obatan yang disirkulasi sistemik itu masih besar sehingga eh, ketika diekspresikan oleh ginjal, obat itu pasti akan memperberat kerja ginjal karena jumlahnya besar. Nah, di dalam proses metabolisme itu ada yang namanya bioavailability factor. Nah, biasanya kalau bioavailability factor itu nilainya adalah satu. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kalau misalkan karena 70 miligram obat tadi dia tidak berubah atau masih dalam menjadi bentuk bebasnya, belum diaktifasi, belum tetap beraktif ya, maka sebesar 70% obat ini juga pasti akan di metabolisme semua. Maaf, akan diekspresikan semua sehingga metabolisme itu hanya 30%. Ini kalau kita menghitung persentasenya ya. Jadi K ekspresi dibagi sama konstanta totalnya misalkan 100. Dapatnya 100%, 70%. Nah, kalau kita ingin tahu berapa obat yang termetabolisme, karena 70% ini adalah obat yang terekspresikan, kalau kita ingin tahu obat-obatan yang termetabolisme, berarti 100 jumlah seluruh obat yang masuk ke dalam tubuh dikurangi sama jumlah obat yang terekspresikan, sehingga nilai obat yang dimetabolisme sebesar 30%, seperti itu. Nah, kenapa sih kok kita tuh harus tahu persentase obat yang diekspresikan dan kenapa kita harus tahu persentase obat yang dieliminasi di metabolisme di tubuh itu seberapa besar? Nah, karena kalau misalkan obat-obatan itu yang diekspresikan itu jumlahnya besar atau obat-obatan yang diekspresikan melalui ginjal itu masih dalam bentuk bebas yang tinggi, itu bisa memperberat kerja ginjal. Makanya kalau misalkan kita sudah tahu nih, oh ternyata persentase obat yang diekspresikan melalui ginjal itu masih tinggi, sehingga kita bisa mengantisipasi dengan cara kita bisa menurunkan dosisnya seperti itu, sehingga tidak bisa memperberat kerja ginjal. Ini ya, jadi kalau pada kasus pasien yang ini tadi, misalkan dia 70% obatnya dia diekskresikan, tidak jadi metabolit aktif, sehingga kita bisa ngitung dari nilai T setengahnya. Jadi kalau misalkan eh ini menggunakan orde satu ya, jadi kalau T setengah orde satu kan rumusnya 0,693 bagi nilai K. Kalau K normal itu adalah ini 0,347. Sedangkan K metabolismenya adalah 0,104 dan K ekspresinya adalah 0,243. Pada pasien ini, pasiennya kan terjadi gangguan fungsi ginjal ya. Terus kemudian obat-obatan yang metabolisme itu hanya 0,104. Sehingga kita ingin tahu seberapa besar sih T setengah obat itu apabila hanya 0,104 obat yang termetabolisme. Jadi kita tinggal mengalihkan, membagi 0,693 dibagi sama nilai metabolismenya berapa, sehingga diperoleh 6,7 jam. Jadi, kalau pada pasien dengan kasus seperti ini, pasiennya itu tes setengahnya memanjang menjadi 6,7 jam. Padahal pada kondisi normalnya, ketika ginjal itu normal, tes setengahnya hanya 2 jam. Sehingga kalau ada tes setengah memanjang seperti ini dan pasiennya dengan gangguan fungsi ginjal,
maka kita perlu menurunkan dosisnya untuk mencegah akumulasi obat dan juga mencegah toksisitas dari obat tersebut. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu dari perhitungannya? Ibu izin bertanya, Hmm, untuk Ya, nilai K yang 0,347 itu apakah ketetapan nggih? ini contoh ya. Jadi eh, ini adalah K total dari tubuh. Jadi contohnya tadi K itu adalah K total dari tubuh ya. Jadi K total eh, K eliminasi total tubuh. Jadi ini bukan ketetapan. Ini contohnya adalah nilainya 0,347. Nah, bisa jadi nanti di soal angkanya berbeda. Terus K metabolisme, di sini juga sudah diketahui kalau K metabolismenya adalah 0,104. Nah, seperti itu. Ini bukan ketetapan, Mbak. Yang ketetapan ini 0,693. Ketetapan untuk perhitungan nilai T setengah. Baik Ibu, terima kasih. Hmm. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada soal seperti ini bisa ya. Jadi kalau diketahui nilai K totalnya pasien 0,347, kalau misalkan ditanyakan berapakah nilai K metabolismenya, berarti kan tinggal dikurangi aja. K dikurangi dengan KE. Jadi misalkan ya, kita mencari K metabolisme. K metabolismenya masih belum diketahui, anggap saja seperti itu. Nah, diketahui K-nya, K totalnya itu adalah, K eliminasi totalnya adalah 0,5. Terus kemudian K ekspresinya itu adalah 0,2. Sehingga KM-nya berapa? 0,2 Ibu. 0,3. 0,3. Ya, 0,3 ya. Jadi KM itu adalah pengurangan dari nilai konstanta total dikurangi dengan nilai konstanta ekspresinya. Sehingga diperoleh nilai K metabolismenya adalah 0,3. Nah, kalau kita sudah tahu nilai K metabolismenya sekian, jadi otomatis obat-obatan ternyata yang diekspresikan ke ginjal itu hanya 0,2 dan yang di metabolisme itu adalah 0,3. Kita ingin tahu apakah dia akan mempengaruhi fungsi ginjalnya atau tidak. Misalkan pada pasien ini dia juga terdapat gangguan fungsi ginjal. Kita hitung. Misalkan diketahui di soalnya, ternyata dia normalnya memang tes tengahnya 2 jam. Terus kemudian kita hitung tes tengahnya dari kondisi pasien tersebut. Tes tengah kan rumusnya 0,693 dibagi dengan nilai K ya. Nah, K di sini yang kita gunakan adalah K metabolismenya. Jadi 0,693 dibagi 0,3 berapa hasilnya? Hasilnya berapa? 2,31 Ibu. 0,31. Nah, nggak jauh beda kan ya, karena kan dia eh berarti ini tes tengahnya adalah 2,31 jam. Nah, nggak jauh beda. Kalau nilai tes tengah normalnya itu 2 jam, tes tengah pada gangguan fungsi ginjalnya itu adalah 2,31. Sebenarnya nggak jauh beda. Jadi tidak perlu dilakukan penurunan dosis obat. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ternyata ini seperti ini ya, sangat jauh berbeda dari 2 menjadi 6,7, maka perlu dilakukan penurunan dosis karena untuk mencegah akumulasi dan untuk mencegah toksisitas dari obat tersebut. Itu. Oleh sebab itu kenapa sih kok obat-obatan pada pasien gangguan fungsi ginjal itu perlu dilakukan adjustment ya? Karena ini, karena untuk mencegah terjadi akumulasi dan juga toksisitas obat. Karena kan kalau pada pasien si ginjalnya menurun pasti dia terjadi apa perpanjangan T setengah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Selanjutnya ada yang namanya hepatic clearance. Nah, clearance itu bisa terjadi di organ manapun ya. Bisa di hepar, bisa di ginjal. Nah, kalau hepatic clearance sendiri itu didefinisikan sebagai volume darah yang mengalir ke hepar dan dibersihkan
dari obat per satuan waktu. Jadi clearance itu kan proses pembersihan ya, proses pembersihan HEPAR per satuan waktu. Nah, buat perhitungan seperti ini. Jadi clearance HEPAR itu rumusnya clearance total dikurangi clearance renal. Jadi kita harus tahu HEPAR dan totalnya berapa sama clearance renalnya berapa. Ini gampang sih perhitungan. Jadi misalkan di soal diketahui nilai clearance obat tersebut adalah clearance totalnya adalah 15, clearance renalnya adalah 10, berarti tinggal dikurangi aja. Kalau kita ingin tahu clearance heparnya, berarti 15 dikurangi 10, jawabannya adalah 5. Nah, ini yang berbeda. Pada soal nomor 2 ini, kalau yang pertama tadi kan diketahui ya, clearance totalnya berapa, clearance renalnya berapa diketahui. Tapi umumnya rumusnya cuma dikurangi aja. Kalau misalkan kita ingin tahu clearance totalnya gimana, Bu? Misalnya yang diketahui adalah clearance HEPA dan juga renalnya aja. Berarti tinggal dijumlahkan. Kalau kita ingin tahu clearance total, berarti penjumlahan antara clearance HEPA ditambah dengan clearance renal. Begitu sebaliknya, kalau kita mencari clearance renal, berarti clearance total dikurangi sama clearance HEPA. Seperti itu. Nah, kalau pada soal yang nomor 2 ini, eh, dia tidak diketahui ya. Jadi total body clearance-nya itu adalah 10 mili. Nah, clearance renalnya dia tidak diketahui. Dari obat yang dieskresikan itu adalah sebesar 60%. Dan 40%-nya itu sudah menjadi metabolit aktif. Nah, sehingga kalau kita ingin tahu clearance HEPAR, kita harus mencari nilai clearance renalnya dulu. Nah, di sini dilihat rumusnya adalah total body clearance atau clearance totalnya itu adalah 10 mili ya, sudah diketahui. Terus kemudian 1 min Fe. Fe ini adalah fraksi obat. Fraksi obat yang diekskresikan. Jadi kalau misalkan di sini diketahui ya fraksi obat, 60% obat eh, recovery intact dan 40%-nya menjadi metabolit. Jadi kita lihat obat-obatan yang diekspresikan seberapa. Jadi kan yang diekspresikan adalah 60%. Jadi tinggal dikurangi. Jadi hepatic clearance-nya itu adalah 10 dikali 1 min 0,6. Karena rumusnya adalah 1 min Fe. Fe itu adalah fraksi obat yang diekskresikan. Jadi 10 dikali 1 min 0,6 hasilnya 4 mili. Ini adalah clearance heparnya. Paham? Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada lagi ekstra hepatik metabolisme. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa metabolisme obat memang organ utama yang melakukan metabolisme itu adalah hepar. Tapi, tidak semua obat itu di metabolisme hepar. Obat-obatan yang hepar maka metabolisme. Yang tadi contohnya adalah nitrogliserin. Karena nitrogliserin itu terjadi first pass effect atau first pass metabolisme, sebelum dia sampai ke hepar, dia tuh sudah terjadi metabolisme. Apabila dia diberikan secara peroral, makanya nitrogliserin diberikan secara sublingual agar tidak terjadi first pass effect. Nah, kalau kita ingin tahu seberapa besar sih obat-obatan yang dia itu di metabolisme di luar hepar atau ekstra hepatik metabolisme, kita harus tahu dulu eh, clearance obat yang di metabolisme di hepar dan juga di ginjal dibandingkan dengan clearance total tubuh. Jadi kalau kita ingin tahu seberapa besar obat-obatan itu di metabolisme di luar hepar, kita harus menghitung. Jadi clearance total dikurangi sama clearance hepatiknya. Itu baru nanti kita tahu clearance ekstra hepatiknya berapa. Nah, contoh soal ini.
sini juga tidak diketahui clearance-nya ya, tidak diketahui clearance non-renal heparnya. Tapi obat yang diekspresikan di urin. Si obat yang diekspresikan di urin dari adalah apa kita hitung. Rumusnya adalah 1 min Fe dikali sama clearance 1 dikurangi Fe-nya 0,046 dengan clearance totalnya. Clearance total ini ya 1.800. Jadi 0,9596 hasilnya 1.008. Ini adalah clearance non-renal atau clearance heparnya. Tapi jarak adalah 100, maka kan kita dapat clearance saya terpental ternyata. Sebentar. Tadi sampai mana terakhir? Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sini apabila clearance non-renal itu lebih cepat daripada aliran darah yang menuju ke hepar, kan dia lebih cepat ya karena dia kecepatannya adalah 1.728 mili per menit sehingga dia lebih besar angkanya dibandingkan dengan aliran darah yang menuju ke hepar, maka bisa disimpulkan bahwa obat-obatan itu sebagian besar di metabolisme di luar hepar. Jadi kan ini ketika kita hitung clearance non-renalnya itu adalah sebesar 1.728 per menit. Sedangkan aliran darah menuju ke hepar itu hanya 1.500 mili per menit. Sehingga ini kan bisa dilihat kalau lebih cepat aliran clearance non-renal. Sehingga bisa disimpulkan bahwa obat yang di metabolisme di hepar itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan obat-obatan yang ada di hepar. Atau ada obat yang di metabolisme yang di luar hepar.
Eh, halo, suara saya masih terdengar? Dengar Halo. Ibu. Dengar Ibu. Tadi sempat hilang. Iya, makanya kok macet laptopnya. Lanjut ya. Nah, Kok nggak bisa di next slide tuh? Oke, kita lanjutkan ke metabolisme. Jadi metabolisme obat itu yang tadi ya sudah saya singgung di awal. Jadi di mana metabolisme obat itu meliputi proses mengubah senyawa obat yang sebelumnya dia non-aktif menjadi aktif atau ya mengalami biotransformasi yang sebelumnya dia aktif menjadi non-aktif atau obat-obatan yang sebelumnya dia itu bersifat eh, polar menjadi polar atau sebaliknya. Itu adalah proses dari metabolisme atau disebut juga dengan proses biotransformasi. Nah, obat-obat yang sering dieliminasi oleh proses biotransformasi ke dalam urin. Jadi kalau dikatakan biotransformasi itu adalah mengubah senyawa obat yang sebelumnya dia sudah aktif ya, sudah aktif di dalam tubuh, kemudian dia akan diekskresikan oleh urin, itu di biotransformasi. Jadi yang semula dia itu aktif menjadi metabolit aktif, dia di biotransformasi menjadi metabolit yang non aktif. Kalau sudah non aktif baru dia dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, bisa jadi obat-obatan yang sebelumnya itu bersifat non-polar. Jadi kalau obat non-polar kan sebenarnya menguntungkan ya untuk tubuh kita. Jadi kalau non-polar atau dia bersifat lipofil itu kan akan sangat mudah untuk menembus membran sel. Sehingga efek terapinya juga pasti akan semakin cepat tercapai. Tapi kenapa sih kok obat-obatan lipofil itu malah merugikan di ginjal? Karena apa? Obat-obatan lipofil atau obat-obatan yang bersifat nonpolar, dia itu malah tidak bisa diekspresikan. Sehingga obat-obatan yang sudah selesai bekerja di dalam tubuh itu akan dilakukan biotransformasi. Yang semula dia lipofil, dia akan berubah menjadi hidrofil atau yang lebih suka larut air. Atau yang dia semula nonpolar, berubah menjadi senyawa yang polar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk obat-obatan itu bisa diekspresikan ke ginjal, seperti itu. Nah, metabolisme kinetik itu terbagi menjadi dua, ada first order kinetik sama zero order kinetik. Bedanya apa, Bu? Kalau first order kinetik itu laju eliminasi obatnya itu sebanding dengan konsentrasi obat. Jadi grafiknya itu bagus. Ketika konsentrasinya meningkat, otomatis proses efektivitas obatnya juga meningkat. Semakin meningkatnya konsentrasi, maka proses metabolismenya kan sudah terjadi. Kemudian obat itu akan dieliminasi dan juga diekspresikan. Otomatis konsentrasinya juga akan menurun. Kalau sudah menurun, otomatis eliminasi juga pasti akan terjadi. Ini adalah proses dari first order kinetic. Jadi, eliminasi obat berbanding lurus dengan konsentrasi obat. Nah, kalau zero order kinetic bagaimana, Bu? Kalau zero order kinetic itu laju eliminasinya tidak bergantung pada konsentrasi. Bisa jadi pada konsentrasi yang sangat rendah, dia sudah terjadi eliminasi. Dia sudah menurun. Dan bisa jadi juga pada konsentrasi yang masih tinggi, jadi misalnya konsentrasi masih tinggi, dia sudah terjadi eliminasi. Nah, pada kondisi seperti ini biasanya itu sangat toksik ya. Jadi kalau misalkan obat itu belum mencapai efektivitas terapinya, ternyata dia sudah dieliminasi. Nah, kadang-kadang bisa jadi ditambahkan dosisnya. Tapi kalau ditambahkan dosisnya, akan meningkatkan konsentrasi obat. Kalau meningkatkan konsentrasi obat dan itu semuanya tidak bisa dimetabolisme menjadi metabolit aktif, maka dia juga bisa menyebabkan efek toksik. Nah, penyebab dari zero order kinetic itu apa saja? Yang pertama itu enzimnya. Jadi, obat yang masuk ke dalam tubuh kita bisa menghasilkan efek kan pasti berikatan dengan beberapa enzim ya untuk dia bisa menjadi metabolit aktif. Ketika
enzim itu sudah jenuh, berarti enzim itu tidak bisa berikatan dengan obat atau konsentrasi obat yang masuk ke dalam tubuh, sehingga efeknya tidak akan maksimum dan juga eliminasi obatnya juga pasti akan meningkat karena dia tidak berikatan dengan enzim. Nah, selain itu, faktor yang kedua itu adanya penurunan kecepatan eliminasi dari tubuh. Nah, kalau misalkan tadi kita tingkatkan dosisnya aja nih, biar obatnya konsentrasinya meningkat, terus eliminasinya juga lebih cepat. Tapi ternyata enggak, kalau dia terjadi zero order kinetic, malah obat bebas di dalam darahnya pasti akan meningkat. Dia tidak bisa terjadi malah efek toksiknya. Nah, di dalam proses biotransformasi itu meliputi dua fase. Ada biotransformasi fase 1 dan juga fase 2. Nah, kalau fase 1 itu meliputi proses oksidasi, reduksi, dan juga hidrolisis. Ini adalah masuk fase 1. Kalau konjugasi itu adalah fase 2. Ini adalah reaksi-reaksi paling umum. Jadi, yang awalnya obat itu akan mengalami proses oksidasi, reduksi, dan hingga obat itu dihidrolisis menjadi lebih larut air. Nah, kemudian obat itu akan dikonjugasi sehingga berikatan dengan dia bisa diekspresikan oleh hal tersebut. Nah, ada beberapa enzim yang dia itu bertanggung jawab dalam proses oksidasi dan juga reduksi. Yang namanya itu adalah enzim xenobiotik. Selain itu juga ada enzim monoksigenase yang dia itu akan sebagai proses oksidasi dan juga reduksi yang ada di. Ini adalah enzim ya. Jadi sitokrom P450 itu merupakan enzim atau isoenzim yang dia itu bisa membantu proses metabolisme apa di dalam tubuh. Jadi sitokrom P450 itu merupakan suatu famili ya. Dia itu keluarga besar. Keluarga besar dari isoenzim. Nah, sitokrom P450 ini punya beberapa isoenzim, yaitu ada CYP1A2, CYP2C9. Ini adalah seluruh keluarga dari sitokrom P450. Nah, ini tentunya ada namanya sendiri ya. Kenapa sih kok dia dinamakan CYP? CYP itu artinya sitokrom 450. Angka 2 di sini adalah famili genetiknya, terus kemudian D itu adalah subfamilinya, dan angka 6 ini adalah genusnya. Jadi sebenarnya dia setiap namanya itu punya eh, fungsi masing-masing. Contohnya ini, ada beberapa enzim. Ini anak-anaknya, ada isoenzim CYP1A2, CYP2D6, dan dia itu punya fungsi masing-masing. Contohnya seperti CYP1A2, dia akan memetabolisme obat kafein, fenacetin, propanolol, warfarin. Terus ada lagi isoenzim yang lain, dia juga punya fungsi untuk memetabolisme obat yang lain juga. Jadi setiap isoenzim itu bisa berikatan dengan obat-obatan tertentu. Itu tidak semua obat bisa berikatan dengan isoenzim yang sama. Nah, tapi ternyata ada beberapa obat itu yang dia itu malah mengganggu ikatan dengan isoenzim. Contohnya CYP1A2. Dia kan tadi bisa berikatan atau memetabolisme kafein, teofilin, dan juga warfarin. Tapi ternyata ketika obat-obatan yang dia dimetabolisme oleh isoenzim ini diminum bersamaan dengan obat simetidin atau ciprofloxacin, dia bisa menghambat isoenzimnya. Jadi simetidin, ciprofloxacin, dia bisa menghambat JYP1A2 sehingga obat-obatan seperti lidocain, warfarin itu tidak bisa berikatan dengan isoenzimnya karena dia dihambat sama si simetidin. Nah, ketika dia dihambat, maka ikatan obat dengan isoenzimnya akan terhambat. Kalau terhambat bagaimana, Bu?
Kalau tekanan berat berarti obat-obatan yang masuk ke dalam darah menjadi obat bebas itu akan meningkat karena nggak semua obat berikatan dengan isoenzimnya. Sehingga efek toksik yang dikeluarkan dari obat tersebut juga pasti akan meningkat karena obat itu tidak dimetabolisme menjadi metabolit aktif dan bekerja sesuai dengan job desk-nya seperti itu. Terus kemudian selain penghambat di sini juga ada yang namanya penginduksi atau induktor enzim biasanya kita nyebutnya. Ya, contohnya seperti omeprazol, terus rifampicin, phenytoin, itu semuanya adalah induksi enzim atau induktor enzim. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan obat-obatan itu diminum bersamaan dengan obat-obatan yang bersifat induktor enzim? Contohnya, pasiennya minum warfarin. Warfarin akan berikatan dengan isoenzim CYP1A2. Tapi pasiennya juga bersamaan minum omeprazol bersamaan minumnya. Nah, JYP-nya itu pasti akan isoenzimnya juga pasti akan diinduksi sama si omeprazol yang semula dia jumlahnya itu misalkan cukup untuk warfarin karena dia diinduksi oleh omeprazol jumlahnya akan meningkat sehingga isoenzimnya juga pasti jumlahnya akan meningkat sehingga warfarin yang berikatan dengan isoenzim itu tidak semuanya bisa berikatan karena sudah diinduksi sama omeprazol. Jadi banyak isoenzim yang nganggur istilahnya. Nah, ini juga bisa menyebabkan efek toksik dari dalam tubuh kita, seperti itu. Oke, selanjutnya graf biotransformasi. Jadi kalau eh, biotransformasi obat itu adalah mengubah metabolit obat yang semula itu nonpolar atau semula larut lemak menjadi bersifat polar atau lebih larut air. Tujuannya biotransformasi itu adalah menonaktifkan obat-obatan yang sudah bekerja di dalam tubuh kita sehingga bisa diekspresikan melalui urin. Nah, ini contohnya. Amfetamin, dia akan di biotransformasi menjadi fenilakton karena agar lebih mudah diekspresikan. Kodein, dia akan di biotransformasi jadi metabolit aktifnya, maaf, morfin, dia akan di biotransformasi menjadi metabolit aktifnya menjadi kodein. Nah, kemudian ketika sudah selesai bekerja, dia akan di biotransformasi kembali menjadi morfin dan diekspresikan oleh. Ini adalah fase-fase biotransformasi ya. Tadi ada dua fase, di mana ada fase 1 dan juga fase 2. Fase 1 seperti oksidasi, reduksi, dan juga hidrolisis. Jadi yang awalnya obat itu bersifat lipofilik atau obat-obatan yang bersifat cepat. Ketika dia sudah melalui fase 1, dia sudah melalui oksidasi, reduksi, dan hidrolisis, maka dia kemudian akan masuk ke fase 2. Kalau sudah masuk ke fase 2, dia akan mengalami proses konjugasi. Nah, proses konjugasi ini menghasilkan produk yang sudah larut oleh air, sehingga bisa diekspresikan melalui urin. Iya, jadi fase 1 itu merupakan fase asintetik, berarti ada hidrolisis, reduksi, oksidasi. Dia menghasilkan suatu fungsi obat yang lebih polar biasanya. Kemudian melalui fase 2, yaitu fase konjugasi. Nah, di situ ada suatu glukuronat konjugat dan sulfat yang bisa menghasilkan metabolit yang lebih larut sama air sehingga dia bisa diekspresikan cepat di urin maupun di empedu seperti itu. Ini sama ya, fase 1 reaksi fase 1 dan ini contoh-contoh obat ini reaksi. Kemudian ada lagi drug interaksi. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi bahwa ada beberapa obat itu yang berinteraksi dengan isoenzim. Contohnya, ada yang dia bisa sebagai induktor enzim. Jadi dia bisa meningkatkan aktivitas enzimnya karena dia menginduksi. Contohnya tadi seperti rifampicin, terus kemudian phenytoin, carbamazepin, omeprazol, dia semuanya adalah induktor enzim. Jadi ketika dia diminum bersamaan obat-obatan yang dia dimetabolisme oleh isoenzim tersebut yang bisa diinduksi oleh obat-obatan itu, maka aktivitas enzimnya juga pasti akan meningkat sehingga akan menyebabkan peningkatan jumlah enzim yang ada di dalam tubuh. Ini contoh obatnya. Contoh obat sebagai induktor enzim itu adalah carbamazepin, rifampicin, phenobarbital, rifampicin,
terus omeprazol itu juga sebagai inducer enzim. Nah, karbamazepin kalau dia bertemu dengan acetaminophen atau paracetamol, maka dia bisa meningkatkan peningkatan metabolisme dari acetaminophen atau paracetamol karena tadi kan enzimnya ditingkatkan efektivitasnya sehingga otomatis obat-obatan yang berikatan dengan enzim tersebut pasti efeknya juga pasti akan meningkat. Dia bisa meningkatkan metabolisme si paracetamol. Terus kemudian rifampicin. Rifampicin apabila diberikan bersama dengan metadon, maka metabolisme metadon juga pasti akan meningkat. Dan efek dari opioidnya, withdrawal opioid juga pasti akan meningkat. Sehingga efek samping yang diperoleh juga pasti akan tinggi karena metabolismenya cepat. Nah, yang kedua itu ada inhibitor enzim. Jadi kalau tadi induktor enzim, kalau yang kedua itu ada inhibitor enzim. Kalau yang dinamakan inhibitor enzim, maka obat tersebut menghambat langsung enzim yang dimetabolisme oleh obat. Jadi, yang semula enzim itu bisa berikatan dengan obat, kemudian dimetabolisme. Apabila ketemu sama obat-obatan yang bersifat sebagai inhibitor enzim, maka enzimnya itu akan dihambat, sehingga obat-obatan tersebut tidak bisa berikatan dengan isoenzim. Dan obat itu tidak bisa dimetabolisme, sehingga kadar obat glukosa di dalam darahnya pasti akan meningkat. Itu salah satu ciri khas dari inhibitor enzim. Nah, ini contohnya. Acetaminophen itu sebagai obat-obatan yang bersifat sebagai inhibitor enzim. Apabila diminum bersama dengan etanol, maka dia bisa meningkatkan resiko hepatotoksik akibat dari isoenzim itu tidak bisa berikatan sama etanol karena dihambat sama si acetaminophen. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke first pass effect. Jadi ada beberapa obat itu yang bisa mengalami first pass effect atau metabolisme lintas pertama. Dikatakan metabolisme lintas pertama itu ketika obat itu belum mencapai sirkulasi sistemik. Misalkan nih, ada nitrogliserin tadi. Nitrogliserin kalau diberikan secara peroral, dia belum mencapai ke hepar atau belum ke sistemik, dia pasti sudah mengalami metabolisme. Karena kalau cepat metabolismenya itu disebut juga dengan spas metabolisme atau spas effect. Oleh sebab itu, penggunaan nitrogliserin itu tidak digunakan secara peroral karena kan kalau peroral itu prosesnya panjang ya, mulai dari dia diabsorpsi, didistribusikan, baru dimetabolisme. Karena prosesnya panjang itu, si nitrogliserin karena dia sifatnya itu cepat bekerja, maka kalau dia diberikan secara peroral, bisa jadi obat itu belum sampai ke sistemik, sudah mencapai efek metabolismenya. Nah, yang terjadi apa? Bisa jadi malah efek toksiknya itu meningkat. Oleh sebab itu, dia diberikan secara sublingual. Kalau dia diberikan secara sublingual, maka obat itu akan langsung masuk ke sirkulasi sistemik, tidak melalui proses yang panjang tadi, tidak melalui proses absorpsi dan juga distribusi. Nah, efeknya apa sih kalau misalkan suatu obat itu mengalami first pass effect? Kalau suatu obat itu mengalami first pass effect, maka bioavailabilitas obatnya juga pasti akan menurun karena nggak semua obat itu masuk ke sirkulasi sistemik seperti itu. Iya, jadi kalau misalkan obat itu masuk termasuk dalam first pass effect, maka fraksi obat yang berada di dalam sistemik itu kan harusnya kan satu ya. Tapi kalau pada kondisi first pass effect, pasti F-nya atau bioavailabilitas obatnya itu kurang dari satu. Nah, buat ngitungnya biasanya kita lihat atau kita hitung dengan rumus 1 dikurangi fraksi obat yang diekstraksi di hepar. Itu akan tahu berapa sih nilai dari bioavailabilitas obat tersebut. Tapi yang pasti kalau obat itu mengalami spas effect, pasti bioavailabilitasnya itu akan menurun. Nah, terus kemudian clearance hepatiknya gimana? Kalau pada pasien obat yang mengalami spas effect, clearance hepatiknya juga pasti akan
menurun juga. Ini adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kritis hepatik obat. Pertama adalah aliran darah ke hepat. Apabila aliran darahnya besar dan dia bisa mengantarkan cukup obat ke liver, maka dia juga bisa akan mempercepat laju metabolisme. Sedangkan yang kedua ada clearance intrinsik. Yang clearance intrinsik ini dia menggambarkan kemampuan hepat untuk memetabolisme obat. Sama ya, jadi kalau misalkan adanya pembatasan aliran darah, misalkan aliran darahnya itu sedikit, itu juga obat-obatan yang bisa dimetabolisme hanya sedikit. Terus kemudian fraksi obat yang terikat dengan protein. Jadi apabila banyak obat yang berikatan dengan protein, misalkan nih obat A ikatan proteinnya 100, ikatan proteinnya 80%. Obat B ikatan proteinnya itu adalah 50%. Nah, kalau banyaknya berikatan dengan protein, maka hanya sedikit obat yang bisa dimetabolisme karena tidak banyak obat yang berikatan dengan isoenzim. Tapi kalau misalkan obat itu yang berikatan protein itu hanya sedikit, maka hanya banyak obat yang bisa berikatan dengan isoenzim dan bisa menghasilkan terapi seperti itu. Nah, ini adalah eh, obat-obatan yang ekstraksi hepatiknya itu rendah. Contohnya seperti amobarbital, terus chloramphenicol. Kalau yang sedang ada aspirin sama quinidin. Kalau yang tinggi ada isopraterol sama morfin. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Masih belum, Ibu. Belum. Dari sini UTS farmakokinetik ya. Iya, Iya. Ibu. Sudah siap? Jadi untuk UTS farmakokinetik nanti soalnya hanya dari saya saja. Karena kan kemarin dari Bu Safi sudah ada postes ya. Nah, kalau untuk farmakokinetik UTS nanti soalnya hanya dari saya. Soalnya IC sebanyak 10 soal. Nanti pelajari dua materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Konsep farmakokinetik dan juga farmakodinamik sama farmakokinetik metabolisme. Dah, materinya dua itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Tidak ada. Belum, Ibu. Belum ada. Baik, kalau belum ada, saya akhiri. Semoga besok UTS-nya lancar. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.